Puji nama Tuhan. Ibadah penghiburan almarhumah Ibu Feni Julita yang telah kembali pulang ke pangkuan Bapa di surga dalam usia 69 tahun. Kita akan mulai segera Bapak Ibu. Atas nama Gembala Sidang GSKI Rehoboth Kelapa Gading dan atas nama Gembala Senior GSKI Rehoboth Kelapa Gading, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabnono dan Bapak Pendeta Cornelis Mio, kami tim Diakonia GSKI Rehoboth Kelapa Gading menyampaikan turut penanggungan yang mendalam bagi segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan menjadi bagian senantiasa keluarga besar yang ditinggalkan. Mari sama-sama kita buka ibadah ini Bapak Ibu dengan menyanyikan satu pujian nomor 4 dari Kidung Penghiburan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bersama Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kembali katakan Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, betapa dalamnya kasih-Mu ya. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kembali dari awal Bapak Ibu, kita angkat pujian ini.
Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu, karena rencana-Mu, karena rencana-Mu indah bagi, karena rencana-Mu, karena rencana-Mu indah bagi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, malam hari ini bersama kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah penghiburan almarhumah Ibu Feni Julita, Bapa, semua yang terjadi dalam hidup kami percaya ada maksud baik Tuhan di baliknya Tuhan. Demikian juga dengan kepergian almarhumah Ibu Feni Julita ini. Ajar kami untuk dapat mengerti maksud Tuhan di balik semuanya Bapa. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Menghadapi kenyataan hidup ini Tuhan, tidaklah mudah bagi setiap kami. Karena itu kami datang kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau menyatakan hadir-Mu di tengah kami malam hari ini, supaya kami semua boleh dikuatkan dan dihibur. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Kembali kita naikkan satu pujian Bapak Ibu, nomor 22, Jejak-Mu Tuhan. Pujian nomor 22. Seritu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua ini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi ajarku.
Ajarku mengalami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa selibutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Seringku tak mengerti, seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa selibutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian bersama nomor 17, Bapak Ibu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hari-hari datang dan berlalu,
bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Kau bukan mataku, kau bukan mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kau tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, hari-hari datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau bukan mataku, kau bukan mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya tak pernah. Kau bukan mataku, kau bukan mataku. Hati dan pengertianku, hati dan pengertianku, bahwa hidup ini hanya untuk mengabdi bagimu ya Tuhan. Di singkat hariku, kaulah tujuanku.
indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Saya jemput Bapak Ibu sidang perkabungan untuk berdiri bersama. Kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Di ujung jalanku Tuhan, jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Di ujung jalan kehidupan kami, di saat itu kami tidak lagi melihat hiruk pikuk dunia ini. Di saat itu kami hanya membutuhkan Engkau saja Tuhan. Pada malam hari ini, biarlah Engkau menghibur setiap anak-anak-Mu sidang perkabungan terkasih di tempat ini, agar kami juga dikuatkan, agar kami dihiburkan, agar kami benar-benar Engkau tuntun, agar dapat melalui semuanya ini dengan kehadiran-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan pesan-Mu pada malam hari ini, karena kami percaya pesan-Mu yang menguatkan kami, karena pesan-Mu yang menguatkan seluruh keluarga besar, agar dapat melalui saat-saat ini dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Buka setiap mata kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar pesan-Mu pada saat ini. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sidang perkabungan terkasih. Selamat malam, Bapak Ibu sidang perkabungan terkasih. Peristiwa seperti ini bukan berarti tidak ada maksud Tuhan. Ketika kondisi yang kita alami seperti ini, di mana malam hari ini kita melakukan penghiburan ibadah untuk Ibu Feni Julita, karena kami percaya apapun yang dia lakukan semasa hidupnya, pasti dia fokus bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi tadi saya mendengar cerita dari keluarga bagaimana di akhir-akhir kehidupannya, bahkan kami pun sempat mendengar kemarin dari hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, bagaimana perjuangan dia melewati masa-masa kritisnya bersama dengan Tuhan. Usia yang dia jalani di muka bumi ini luar biasa. 69 tahun, kalau secara tanggalan Chinese 70 tahun, ya, itu dia bisa jalani dengan baik. Sekarang yang menjadi permasalahannya buat kita yang masih hidup. Untuk yang terkasih Ibu Feni, dia sudah senang
Dia sudah bahagia bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tetapi kita yang masih mengenakan tubuh fana ini. Rasa kehilangan, sedih, terkadang kita ingat, biasanya ini mulai terasa. Mungkin kalau dia lagi rewel, kita selama ini saat dia hidup kita agak sedikit kesel, nyusahin ya, capek. Tapi kondisi saat ini pasti kita ingat. Pasti kita akan ingat. Dan kita kangen suasana-suasana seperti itu. Mungkin dia memanggil kita, kita cuek aja, diam aja. Tetapi saat-saat ini saya yakin seluruh keluarga besar pasti akan ingat itu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Justru inilah. Pasti ada maksud Tuhan. Karena untuk kedukaan seperti ini, bukan di sini saja untuk sidang perkabungan terkasih, karena saya sendiri pun belum lama baru mengalami kedukaan. Dan saya tahu betul, ketika peristiwa-peristiwa seperti ini, di mana kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, kita akan ingat. Kita pasti ingat. Saat dia mau makan, mungkin saat dia mengeluh, sedang sakit, kita pasti akan ingat betul. Dan luar biasanya Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan izinkan buat Bapak Ibu sidang perkabungan terkasih tahu akan hal ini. Kenapa? Karena bukan hanya yang terkasih almarhumah Ibu Feni yang terbaring di dalam peti ini. Tapi setiap Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya, ada saatnya kita akan terbaring di tempat ini. Ada saatnya. Dan ini mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup. Ayo, jaga hidup kita. Jaga kesucian hidup kita. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan sembarangan. Karena berbicara yang meninggal itu tidak harus melulu yang sudah usia lanjut. Yang masih muda pun bisa mengalaminya. Kita harus bisa mempersiapkan hidup kita untuk datangnya ujung jalan kehidupan ini. Setiap kita semua punya perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Sekarang masalahnya kita ada di posisi mana? Kita nggak tahu. Apakah masih panjang sisa hidup kita? Ataukah sudah dekat lagi? Nggak ada yang tahu. Terkadang pagi hari kita berbicara masih baik-baik, sehat. Kita bercengkrama, tahu-tahu siang sudah tidak ada. Berduka tidak masalah, nangis juga tidak masalah. Kenapa? Namanya juga berduka. Kan lucu kalau berduka tapi ketawa. Ini. Ya. Jadi ketika kita kehilangan itu pasti. Tetapi satu hal, jangan sampai ini berlarut-larut. Pak Pendeta, gampang ngomong supaya jangan berlarut-larut. Ya, betul. Memang saya akui gampang untuk mudah mengatakan ini, jangan berlarut-larut. Faktanya ketika saya pun mengalami kedukaan seperti ini, saya berlarut-larut. Dan jujur saya katakan, saya malah 1 minggu tidak makan. Tapi satu hal Tuhan bukakan dan singkapkan atas setiap peristiwa yang terjadi. Ketika Tuhan singkapkan baru saya sadar, justru disinilah kita harus bisa bangkit. Justru Tuhan izinkan ini supaya setiap kita, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, harus menyadari dan mempersiapkan diri kita. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ibu Feni sudah mendahului kita ke tempat itu. Satu hal berita baik, apalagi mendengar kisah
di hari-hari terakhir beliau, bagaimana dilayani pelepasan, bagaimana dilayani terus didampingi, sehingga dia bisa dipastikan meninggal dalam kondisi, dia pergi dalam kondisi benar-benar menjaga imannya di dalam Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Terkadang orang dalam kondisi sakit segala macam itu bisa imannya luntur. Tetapi dia bisa bertahan, ini luar biasa. Dan seluruh keluarga besar seharusnya melihat bagaimana perjuangan akhir dia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika kita melihat kejadian-kejadian seperti ini, pantaslah, layaklah ketika mungkin di batu nisannya ada tertulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sulit buat pihak keluarga, jujur, terkadang kita ingat, biasa 1 minggu itu kita pasti ingat kebiasaan-kebiasaan almarhumah, apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, kita pasti ingat. Tapi satu hal yang saya dapatkan di dalam suasana perkabungan seperti ini, dan setelah saya 1 minggu dalam kondisi yang limbung, tetapi Tuhan katakan begini, almarhumah sudah senang bersama dengan Tuhan. Dia tidak sakit lagi. Dia sudah sehat di sana. Kita nggak tahu dia sedang apa. Saya terkadang berkata, Tuhan, dia lagi ngapain ya di sana? Tapi Tuhan mengingatkan begini, dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Yang harusnya kamu pikirkan adalah dirimu sendiri. Bisa tidak menyusul dia untuk ketemu nanti di sana, di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena dia sudah memberikan teladan bagaimana mempertahankan imannya di tengah rasa sakit, di tengah penderitaannya. Dia berjuang, tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengharapkan nanti berjumpa dengan seluruh keluarga besar, bahkan setiap kita semua. Dia berharap berjumpa kembali nanti di sana. Sekarang, tinggal kita yang ditinggalkan. Keluarga besar, anak, mantu, cucu, kalau ada, dia pun menantikan untuk berkumpul di sana. Maka, ayo, pada malam hari ini kita renungkan bahwa ada ujung jalan kehidupan. Setiap kita ada ujung jalan kehidupan. Ini yang harus kita mulai renungkan mulai malam hari ini. Kapan saya nyusul? Kapan saya nyusul? Ini yang membuat saya kuat. Ini yang membuat saya bangkit lagi. Kapan saya nyusul? Berapa lama lagi sisa umur hidup kita? Kita nggak tahu semuanya. Nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita pasti nyusul. Jadi, ayo, jaga hidup kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga emosi kita. Mungkin saat ini kita kuat, fisik kita kuat, mungkin saat ini kita banyak uang, mungkin saat ini kita punya kenalan kolega-kolega yang luar biasa, tetapi semua itu akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Jadi, belajarlah. Satu hal yang saya tangkap juga ketika melalui masa-masa perkabungan seperti ini, yang saya tangkap, yang membuat kita keluarga sebenarnya sulit, dan terkadang kita nangis lagi, terkadang kita bersedih hati lagi, terkadang kita galau lagi, karena kita ingat biasanya itu adalah hari-hari terakhir ketika dia akan menghembuskan nafas. Itu yang kita ingat, yang membuat kita rasanya, aduh, ambruk lagi, nggak bisa bangkit lagi, jatuh lagi. Dan pada saat itu, yang saya dapatkan, dan ini jujur baru beberapa hari saya dapatkan, ketika melalui masa-masa ini.
Yang saya pikirkan begini, dia sudah senang bersama dengan Tuhan, tetapi kuasa kegelapan, setan iblis, tidak mau kita bangkit. Dia mau kita terus terpuruk semakin dalam, bahkan keterpurukan kita membuat kita tidak mau melayani hati dan perasaan Tuhan. Keterpurukan kita tidak membuat kita tidak mau beribadah ke gereja, malas-malesan. Keterpurukan kita membuat kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu dia. Dan setelah saya menyadari ini, wow, benar juga. Yang terkasih, Ibu Feni menantikan kita semua di sana. Tetapi kegelapan tidak mau kita berjumpa dengan dia di sana. Jadi hati-hati. Ayo kita berjuang sama-sama supaya nanti keluarga besar juga bisa bertemu dengan beliau. Saya yakin pasti pingin berjumpa lagi dong. Pingin berjumpa lagi kan? Pasti. Tidak mungkin tidak. Kalau kita sayang sama dia, pasti kita ingin berjumpa lagi. Dan kalau kita sayang sama dia, ingat dia di sana mungkin berkata, jangan bersedih, aku sudah happy bersama dengan Tuhan di sini. Berjuanglah, pertahankan imanmu, seperti aku mempertahankan imanku di hari-hari terakhir. Maka engkau, anak-anakku, mantuku, cucuku, semuanya, berjuanglah. Aku menantikanmu di tempat ini. Sungguh luar biasa. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Butuh waktu. Saya sendiri pun sampai pada akhirnya yang membuat saya bisa bangkit lagi dengan cepat. Satu hal, pikiran-pikiran yang membuat otak saya ini selalu ingat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kebersamaan, hal-hal rutinitas yang dia lakukan. Itu kan kadang kita suka ingat. Pagi-pagi mungkin dia ngapain, ribut minta makan atau apa. Nah itu yang membuat kita akhirnya terpuruk terus. Sampai pada suatu saat saya mengambil keputusan apa? Saya tumpangkan tangan kepala saya sendiri, saya bilang, Tuhan tutup bungkus pintu masuk kuasa kegelapan melalui otak saya. Supaya saya bisa bangkit, supaya saya bisa maju lagi, supaya saya bisa terus melayani Tuhan. Dan pada saat ini, mari buat seluruh keluarga besar, saat ini berduka, nggak apa-apa. Kalau mau menangis, menangislah. Itu memang ungkapan rasa cinta kita, rasa sayang kita. Jangan ditahan. Kalau ingin menangis, jangan ditahan. Kenapa? Sakit matanya. Saya pernah mengalami nahan nangis ketika mama saya dipanggil pulang. Saya laki-laki, masa saya nangis begitu, saya pikirkan. Akhirnya apa? Saya diem aja. Tapi mata saya yang sakit. Saya nggak pernah menangis di depan orang, saya diem aja. Tetapi ketika sudah tidak ada orang, di rumah duka seperti ini, pagi-pagi jam 4, saya ngedit video sendiri. Jadi suasana-suasana seperti ini saya rekam. Pakai handphone saya rekam. Jadi saya ngedit, saya sambil nangis. Nggak ada yang tahu. Tapi dampaknya apa? Mata ini sakit. Beneran. Jangan sampai bagi Bapak Ibu keluarga besar akhirnya juga terpuruk dan sakit. Bangkitlah. Pasti bisa. Kalau saya bisa, saya yakin seluruh keluarga besar pasti bisa. Saya bisa melewati hal ini, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti bisa menghadapinya. Kita tidak sendirian. Di sini banyak saudara, famili yang hadir. Dan ini luar biasa. Kehadiran mereka menghibur kita, membuat kita bangkit kuat. Dan yang lebih hebat lagi, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu mendampingi, menghibur, memberikan kekuatan. Ayo. Dia meninggalkan suatu kesan yang baik, suatu kesan yang luar biasa. Apalagi saya mendengar tadi kesaksian bagaimana di hari-hari akhir hidupnya. Saya berpikir, apa saya bisa seperti itu? Apa kita bisa seperti itu? Ini yang harus kita renungkan. Luar biasa. Ibu Feni sudah pergi mendahului kita. Selamat jalan Ibu Feni. Dia sudah bahagia, dia sudah senang.
Dan sekarang kita yang sidang perkabungan yang berkabung saat ini, ayo jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kita harus berjuang. Ingat, saya bisa melalui masa-masa ini. Bapak, Ibu, Saudara, pasti bisa. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagunya. Lagu apa tadi? Apa yang ketiga? Itu aja Hari Tuhan, 17. Kita nyanyikan kembali lagu nomor 17 tadi, halaman 17. Hari-hari Datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku natap matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau bukan mataku, Tuhan. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, Tuhan, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Terima kasih Bapa buat pesanmu bagi sidang perkabungan terkasih pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau nasihati kami, Kau hibur seluruh keluarga besar, Kau beri kekuatan bagi mereka semua. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau tidak meninggalkan keluarga ini sendirian. Engkau tidak pernah melepaskan seluruh keluarga besar ini, bahkan terpuruk berhari-hari. Karena peristiwa malam hari ini mengingatkan kepada kami untuk terus berjaga-jaga dalam hidup ini, agar kami siap menyongsong ujung jalan kehidupan setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini dan memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Berikan kepada mereka kemampuan untuk melewati hari-hari yang sulit rasanya pada saat ini. Tetapi semua ini Tuhan izinkan terjadi, karena semuanya untuk kebaikan setiap kami.
Bapa, kami percaya Engkau pun ada di sini. Engkau pun menghibur seluruh keluarga besar, seluruh sidang perkabungan terkasih. Dan kami bersyukur buat pesan-Mu malam hari ini, bahwa kami harus dapat bangkit kembali, melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Ibu Feni sudah bersama dengan Engkau ya Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan, di sisi-Mu, berjalan bersama-Mu, bersuka cita bersama-Mu di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi pesan-Mu bagi kami malam hari ini, agar kami mempersiapkan diri, agar dapat berjumpa nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu sidang perkabungan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah penghiburan malam hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih-Nya melalui Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, pertolongan dan kekuatannya yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam semua. Sebelumnya kami dari keluarga Feni Julita sebagai anak-anaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Rehoboth yang selalu mau datang hampir setiap hari ke mamaku, mendoakan, menyanyikan lagu pujian. Terima kasih. Terima kasih juga kepada mama punya adik, kakak, ayah-ayahku, auku, dan semua saudara-saudaraku. Di masa sakitnya mamaku ini ya, dibilang singkat, terasa lama mungkin bagi mamaku. Dari aku nggak ikhlas, sampai akhirnya aku harus berikhlas, supaya mamaku bisa melewatinya semua. Awal sakit, ya aku cuma berdoa sendiri. Sampai akhirnya menjelang mamaku 2 minggu, aku mengajarkan mamaku. Waktu itu masih belum di rumah sakit. Mama, karena aku berbohong, mamaku nggak tahu sakitnya. Aku hanya mengajarkan, mama sakit ya. Tiap kali mama tutup mata, mama sudah mulai latihan ya, Mak. Ampuni aku. Ampuni aku, Mak. Berulang kali ngomong itu pada saat mama memejamkan mata. Karena aku nggak bilang kan penyakit mamaku udah kayak gimana. Akhirnya aku bilang, iya. Makin hari makin sakit. Sampai akhirnya masuk UGD pun, aku bisikkan ke mamaku. Mama berserah, tapi aku belum ikhlas pada saat itu juga. Mama berserah, Mak. Minta ampun terus sama Tuhan. Akhirnya mamaku masuk ke ruang rawat. Aku masih belum ikhlas. Sampai akhirnya 3 hari mamaku aku lihat sendiri, dia menahan saya kedua-duanya. Baru aku berani bilang di telinganya, kami sudah ikhlas, Mama. Di sana rumah jauh lebih indah daripada di sini. Mama udah bisa tenang, udah bisa pergi.
Ya baru aku mengikhlaskan lah pada hari itu 3 hari sebelum mamaku meninggal. Sangat sulit bagiku pada saat mamaku udah dideteksi jantungnya pun stop. Aku sampai bilang ke dokter aku nggak percaya. Aku pikir alat itu rusak semuanya loh. Ya sampai akhirnya aku bertanya dalam hatiku, kenapa Tuhan tega banget ngambil mamaku? Ya mungkin aku waktu itu lagi berpikir ya, kok tega banget ngambil mamaku ya. Ya akhirnya ya mungkin ini yang terbaik. Karena aku melihat mamaku begitu sakitnya. Ditambah aku harus setiap hari berbohong. Setiap hari aku berbohong pada mamaku. Ya nggak tahu lah tambah dosa atau nggak tambah dosa, tapi aku berpikir kalau mamaku tahu lebih gila lagi lah. Aku pikir sebulan aku bisa lihat daripada aku jujur seminggu doang aku ngeliat. Akhirnya kayaknya mamaku udah mulai tahu lah aku udah nggak bisa sembuh lagi. Ya aku selalu diam dan aku bilang minta ampun aja mak dalam hati. Terus minta ampun, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya terakhir aku bisikan ya, selamat jalan dan terima kasih mama. Ya semoga mamaku mendengar kebohonganku selama ini. Bukan maksudku berbohong. Selamat jalan mama. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Semoga Tuhan yang balas kebaikannya semua. Terima kasih.